Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait satu software akuntansi yang dimana kita bisa gunakan atau kalian gunakan dalam membuat laporan keuangan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat aplikasi keuangan atau aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Kalau kita menggunakan Microsoft Excel, terkadang penggunanya kita masih terbatas. Nah, salah satu cara agar kita juga bisa menggunakan fasilitas aplikasi keuangan dengan cara yang mudah, ini kita manfaatkan satu software akuntansi yaitu Manager, namanya aplikasi Manager Accounting Software. Dengan pembelajaran mengenai software ini dibahas dalam beberapa pokok bahasan. Jadi ada beberapa seri untuk kita bisa memahami software ini secara menyeluruh ya. Yang pertama, kita mengenal aplikasi keuangan manajer terlebih dahulu. Nah, aplikasi keuangan manajer ini seperti apa sih dan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan aplikasi tersebut. Terus yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menginstal aplikasi keuangan manajer. Terus yang ketiga, kita menginput saldo awal pada aplikasi keuangan manajer. Jadi ada beberapa kasus yang bisa kita kerjakan secara bersama. Nanti dari video ini kalian mempraktekkan secara mandiri. Terus yang keempat adalah kita menginput data pembelian dan data penjualan. Jadi setelah kita menginput data saldo awal, kita mencoba membuat sebuah transaksi berdasarkan pada transaksi pembelian yang kita lakukan atau perusahaan lakukan, terus penjualan. Terus yang kelima adalah kita menginput transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, kita menginput transaksi pembelian atau penjualan. Nah, kita lakukan penginputan atas transaksi penerimaan kas ataupun pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terus yang keenam, kita melakukan jurnal penyelesaian atas ada suatu transaksi. Terus yang ketujuh adalah kita coba membuat pelaporan keuangan dan atas pencatatan dari transaksi keseluruhan yang kita buat atau kita input pada aplikasi keuangan manager. Oke, yang pertama kita mengetahui terkait dengan aplikasi keuangan manager atau overview aplikasi keuangan manager. Nah, yang pertama, Manager Accounting Software merupakan aplikasi keuangan yang dapat dimanfaatkan secara gratis maupun berbayar atau Cloud Edition dalam membuat laporan keuangan. Manager Accounting Software berasal dari Australia. Selanjutnya, tersedia lebih dari 70 bahasa di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi bahasa utama dari aplikasi manajer ini sebenarnya adalah bahasa Inggris. Karena asalnya dari Australia, tentunya menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi bahasa Inggris ini bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa tergantung siapa penggunanya. Misalnya kita berasal dari Indonesia, ya kita bisa terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, yaitu secara otomatis kita tinggal memilih bahasa apa yang kita gunakan. Selanjutnya, sudah banyak digunakan pada jenis usaha kecil dan menengah maupun usaha besar. Selanjutnya, aplikasi ini mudah digunakan bagi pemula. Jadi bagi kalian yang baru melihat aplikasi ini, dengan menonton video ini mungkin kalian akan sedikit bisa tercerahkan atau bisa sedikit memahami, oh ternyata ada aplikasi keuangan manajer mungkin selain daripada Mayop, Sahir Accounting ataupun Akurat yang pernah kalian dengar atau pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui aplikasi manajer ini secara menyeluruh, kita akses pada laman manajer ya. Kita masuk ke browser dulu. Jadi kalian bisa langsung cari di Google atau langsung akses lamannya .io. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilan pada halaman webnya.
Nah, di sini kita coba lihat satu persatu ya apa yang ada di websitenya. Oke, sekali lagi untuk aplikasi manajer ini mereka juga mengatakan tersedia secara gratis ataupun tersedia secara berbayar atau cloud edition. Nah, di sini juga mereka lebih mengutamakan manajer ini aplikasi keuangan accounting yang gratis untuk small business. Karena kenapa? Penggunanya itu mudah digunakan. Oke, kalau kita menggunakan versi desktop atau yang gratis, ini ada beberapa hal keunggulan atau hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, seluruh fitur accountingnya yang terkait dengan di aplikasi manajer itu kita bisa gunakan, entah yang berbayar maupun yang tidak, itu bisa kita gunakan secara keseluruhan. Makanya dia mengatakan di sini full feature accounting. Terus mereka juga mengatakan di sini free forever, yang dimaksudkan kita bisa gunakan selamanya. Jadi sini mereka mengatakan kalian bisa gunakan program ini sepanjang kalian inginkan, gunakan seluruh fitur yang ada, terus menginput data sesuai yang Anda inginkan, dan tidak ada batasan limit, dan tidak ada batasan penggunaan, dan tidak ada iklan pada saat kalian menggunakan versi desktopnya. Nah, di sini juga mereka mengatakan work offline, karena versi desktop ini kalian hanya bisa menggunakan berbasis offline-nya saja. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang menggunakan versi cloud ketika dia mencadangkan aplikasi manajernya atau aplikasi data yang sudah mereka input, terus dia ingin buka di versi desktopnya itu bisa. Nanti seperti apa? Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Terus juga mereka mengatakan ini tersedia atau bisa di-download dari beberapa platform seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Jadi misalnya kalian berpindah, kalian gunakan versi desktop, terus kalian cadangkan menggunakan di laptop versi Windows atau PC versi Windows. Terus ketika kalian cadangkan, kalian ingin buka di Mac OS atau Linux, itu kalian tinggal import apa yang kalian sudah cadangkan sebelumnya di PC kalian yang versi Windows tersebut. Jadi tidak ada kendala pada saat kalian membuka di Windows maupun di Mac OS. Jadi sangat mudah ya pada saat kita membuka dari satu sistem operasi tertentu ke yang lain. Oke, kita lihat fitur-fitur apa saja yang tersedia di manager ini. Nah, di sini mereka mengatakan the most comprehensive free accounting software. Jadi software akuntansi yang gratis yang sangat komprehensif. Nah, ini menyediakan berbagai hal yang kita butuhkan dalam software accounting seperti general ledger, billable expenses, age payable, cash management, fixed asset management. Jadi semuanya ini bisa kita gunakan. Oke, ada banyak ya. Nah, bentuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Versi desktop maupun yang cloud, ya tampilannya seperti ini. Ya, sangat menarik ya. Desainnya juga simple. Dan ini saya yakin kalian akan sangat mudah untuk menggunakannya. Oke, seperti ini ya. Kita coba bandingkan atau kita lihat perbandingan antara yang versi desktop dan cloud edition. Oke, kalau kalian ingin menggunakan versi cloud ini, di sini harga yang mereka tawarkan atau dikenakan itu sebesar 39 US dollar atau 390 US dollar per tahunnya. Nah, adapun perbandingan versi desktop ini dengan versi cloud, yang pertama kalau di versi desktop kita hanya bisa menggunakan seluruh fitur accountingnya. Artinya kita bisa gunakan ya maupun desktop maupun cloud. Terus mudah digunakan, dan ini juga di sini juga mudah digunakan.
Nah, yang ketiga, di desktop ini, versi desktop ini digunakan pada desktop atau laptop atau PC. Nah, di cloud edition juga bisa, tapi ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan, seperti bisa digunakan di tablet atau di handphone. Nah, kalau kita gunakan di tablet atau di handphone, kita harus buka di browser terlebih dahulu, terus kita akses browser tersebut halaman untuk mengakses versi cloudnya. Oke, sebenarnya ada beberapa hal yang terkunci. Nah, kalau di versi cloud ini mudah digunakan pada tablet ataupun handphone, tidak membutuhkan sesuatu hal yang harus diinstal. Nah, berbeda dengan kalau di desktop, kita harus install terlebih dahulu versi gratisnya. Dan ini juga tersedia remote access, artinya jadi satu cloud yang sudah kita beli edisi cloudnya. Nah, satu orang ini bisa membuka beberapa akses ke yang lain. Misal perusahaan terdiri dari 5. Ada bagian penerimaan kas, penjualan yang mengimport data penjualan, terus ada bagian accounting, terus misalnya ada juga bagian yang supervisi atas keuangan, misalnya direktur keuangan ataupun manajer keuangan maupun hal yang lain, soalnya pimpinan, untuk mengakses laporan keuangan yang tersedia di manajer tersebut. Tetapi setiap diakses tersebut kita bisa membatasi, misalnya di bagian penerimaan dia cuman bisa menerima atau melihat akun penerimaan kas dan pengeluaran kas, misalnya seperti itu, atau data penjualan. Tapi pada saat menginputkan data penjualan, bagian penerimaan kas itu tidak bisa, dia cuma bisa menerima berapa sisa piutang ataupun berapa sisa tagihan yang harus dibayarkan oleh customer. Begitupun pada bagian pengeluaran kas, misalnya yang menginput berapa jumlah kas yang keluar, seperti itu ya. Nah, sekali lagi pada remote access ini saling berkaitan dengan multi user access. Yang tadi saya katakan bahwa satu akun itu bisa dipecah beberapa pengguna ya, beberapa pengguna, bisa kita batasi, bisa tidak. Nah, sini juga menggunakan user permissions. Jadi pada saat kita ingin mengakses, itu harus ada kodenya. Misalnya bagian penjualan, kode untuk mengakses akunnya, kodenya berapa atau passwordnya berapa. Nah, secara cloud, backupnya itu menjadi otomatis. Berbeda dengan kalau di versi desktop, kita harus mencadangkan atau membackup secara manual. Nah, automatic update juga, misalnya ada update terbaru terkait dengan aplikasi manager, itu bisa kita lihat atau bisa kita gunakan secara langsung. Sedangkan kalau versi desktop kita harus install ulang dulu aplikasinya. Tapi yang terpenting kalian harus mencadangkan terlebih dahulu pengerjaan kalian atau kerjaan kalian yang terakhir, supaya nanti setelah menginstal aplikasi yang baru, kalian tinggal import data yang kalian sudah cadangkan. Oke, kita ke bagian rilis. Nah, ini terkait dengan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak manajer, misalnya terkait dengan aplikasinya, hal apa saja sih yang ada yang baru atau ada hal yang diupdate. Nah, terakhir yang dilakukan update mungkin di sini di bulan Februari 2021. Mungkin pada saat kalian mengakses halaman ini terus mengklik bagian rilis, mungkin sudah ada pemberitahuan yang baru. Nah, di sini mungkin sebagai contoh saja kita lihat di bulan Februari, di sini dikatakan ada peningkatan perbaikan atas laporan neraca saldo dan ringkasan buku besar, sehingga bagian atau bagian hierarki akun dipertahankan. Nah, kalau kita mau lihat secara menyeluruh, ini pembahasannya seperti apa, kita bisa tinggal akses di topiknya lebih lanjut. Oke, seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini ada mungkin user yang memberikan sedikit masukan terhadap manajer ini, aplikasi manajer. Terus pada saat mereka membaca atau mengetahui saran atau keluhan dari pengguna aplikasi manajer,
si pihak manajer melakukan improve atau peningkatan sesuai dengan hal yang diinginkan oleh user tersebut. Dan seperti yang dikatakan bahwa pada versi terakhir 21.2.25 antara neraca saldo dan ringkasan buku besar sudah dilakukan perbaikan. Nah, dan bisa kita lihat di sini beberapa balasan yang dilakukan oleh baik pengguna maupun secara umum ya. Seperti itu, kurang lebihnya seperti ini. Oke, guides-nya kita masuk ke guides. Nah, bagian guides ini kita bisa download ebook daripada manager ini supaya pada saat kita ingin mengakses secara offline bisa kita baca seperti ini. Nah, misalnya kalian tinggal download ebook dari manager ini, kalian tinggal klik bagian sini ya, PDF book. Kalian simpan di sini di folder yang kalian inginkan. Nah, kalian tunggu sampai selesai. Nah, sembari kita tunggu sampai selesai, nah kurang lebih daripada ebooknya itu memberikan kita informasi terkait dengan penggunaan daripada software manager ini. Seperti di sini pada saat kita pertama kali menggunakan, ingin mengatur inisial seperti menambahkan bisnis baru, menamakan bisnis yang kita inginkan, terus mengenter informasi secara detail. Kalau kita mau pelajari misalnya name or rename a business, kalian tinggal klik. Nah, di sini dia akan memberikan informasi kalau kalian ingin mengubah nama atau menambahkan nama, kalian tinggal ikuti step by stepnya. Nah, seperti di sini mereka katakan ada dua aspek dalam penamaan, seperti mengatur file nama yang tertampil daripada bisnis, terus mengatur setting bisnis dan transaksi yang ada, setiap invoice, penerimaan, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kalau di set business file name ya kalian tinggal mengubah nama daripada bisnis kalian yang sesuai yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin mengubah set business trading name-nya, ya kalian masuk tinggal setting, terus business detail. Nah, business detailnya ini tinggal kalian masukkan namanya, misalnya alamatnya juga apa. Terus kalian ingin rename ya tinggal klik rename. Nah, langkah-langkahnya ini sangat informatif ya diberikan. Nah, kalau kalian akses yang lain, tinggal kalian back. Nah, ini kalian kalian tinggal pilih apa saja yang kalian ingin ketahui lebih lanjut ya. Selanjutnya kalian tinggal pilih apa saja yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, seperti mengatur struktur akun, chart of akun, ya, akun modal, terus juga mengcustomizing bisnis, kalian menambahkan logo, temanya seperti apa. Nah, temanya juga kalian bisa atur ya semenarik mungkin sesuai dengan keinginan kalian. Oke, setiap akun ini disediakan ya caranya, seperti akun utang, persediaan, penggajian. Oke, yang terakhir bagian forum. Nah, bagian forum ini kalian bisa lihat apa sih yang menjadi topik yang menarik atau topik yang kalian alami, atau mungkin ada kendala pada saat kalian menggunakan. Nah, kalian tinggal pilih topik tersebut yang tadi bagian forum, terus kalian lihat topik yang paling banyak dibahas itu seperti apa. Misalnya sini user permission ini seperti apa, terus custom logo dan login screen-nya seperti apa. Nah, kalau ada topik seperti ini, kalau belum ada balasan dari pihak software manager ini, berarti belum dilakukan tindakan. Kalau ada tindakan, barulah nanti kita masuk bagian rilis. Nah, rilis ini terkait dengan hal-hal yang update berdasarkan pada hal yang dipertanyakan oleh bagian user atau forum di sini. Nah, seperti di sini dikatakan misalnya Nick ini mempertanyakan bahwa atau dia
ingin mengetahui sesuatu ya. Misalnya saya ingin memberikan akses kepada manajer saya untuk membuat harga penawaran, bukan untuk melihat semua penawaran yang dia buat. Nah, bukan melihat seluruh penawaran harga jual yang telah dia buat. Terus dia katakan bagaimana untuk memecahkan permasalahan yang dia alami, karena dia hanya ingin melihat atau ingin memberikan akses kepada manajernya itu sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, tugasnya ini hanya memberikan maksudnya ini adalah tugas si manajer ini hanya membuat sebuah catatan atas harga jual ya yang telah dibuat oleh SIM ini. Berbagai respon daripada user dari manajer ini, seperti oleh si Eko mengatakan bahwa jelaskan versi manajer dan aplikasi yang Anda gunakan. Jadi kalau versi cloud, hal yang dialami oleh si Mik ini bisa terselesaikan, sedangkan kalau menggunakan versi desktop itu memiliki keterbatasan ya. Seperti kalau kalian ingin lihat bahwa untuk bagian manajer hanya boleh mengakses bagian ini saja, yang lain tidak boleh, seperti itu. Selanjutnya kita lihat bagian terakhir terkait dengan download. Nah, kalau kalian ingin download, ini sesuaikan dengan sistem operasi pada PC kalian. Kalau kalian menggunakan versi gratis atau desktopnya, kalian tinggal pilih yang sesuai. Nah, kalau versi edition ini, cloud editionnya, kalian tinggal akses, misalnya seperti ini ya. Cuman ini saya hanya ingin memberikan kalian gambaran perbedaan dari versi cloud dan desktopnya. Kalau desktopnya nanti kita bahas lebih lanjut di seri video yang kedua. Nah, dan terakhir update terkait dengan manager Guards ini pada tanggal 5 April 2021. Misalnya kalian ingin buka, tinggal kalian klik saja yang ini, initial setup. Nanti kalian diberikan langkah-langkah untuk mengetahui sesuai dengan kalian inginkan, seperti ingin menambahkan bisnis baru. Oke, itu saja yang bisa kita bahas di seri video pertama kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.